Oke teman-teman, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bridge. Bridge itu adalah suatu metode untuk menggabungkan beberapa interface ke dalam satu interface virtual yang berbeda dalam satu segmen jaringan yang sama. Dengan menggunakan bridge, kita bisa membuat dua atau lebih interface seperti Ether 2 dan Ether 3 menjadi satu link virtual. Akibatnya, perangkat-perangkat yang terhubung ke interface tersebut seakan-akan berada pada jaringan yang sama, meskipun aslinya mereka dari network yang berbeda. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus. Di sini untuk yang kasus yang pertama ada konfigurasi topologi sederhana bridge, yang kedua konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge, dan yang ketiga mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan beberapa lab studi kasus terkait materi bridge ini teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke emulator Pinet Lab-nya. Di sini sudah saya sediakan mikrotik yang terhubung dengan cloud, di mana cloud ini saya gunakan cloud NAT. Dan untuk bagian name-nya bisa kalian deskripsikan sendiri ya teman-teman. Kemudian saya sediakan dua perangkat PPC. Jadi kita akan coba praktekkan terkait materi bridge ini pada topologi yang sudah kita sediakan. Di sini coba kita masuk ke terminal mikrotiknya ya teman-teman. Kita login sebagai username default atau admin. Untuk passwordnya kita kosongkan. Nah, kita coba lihat nih IP yang didapatkan dari ISP ini berapa. Kita ketik untuk perintahnya itu IP address print, lalu enter. Untuk IP-nya itu dia mendapatkan 242 ya teman-teman. Di sini sudah saya buat note-nya agar tidak lupa. Langkah yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah untuk bisa mengkoneksikan antara Pinet Lab dengan PC kita agar bisa saling terkoneksi. Jadi teman-teman bisa buka command prompt-nya, lalu kalian teman-teman klik run administrator ya teman-teman. Untuk perintahnya itu adalah root add, dan ini IP yang kita dapatkan tadi, lalu max-nya itu 255 karena kita menggunakan prefix 24, dan untuk gateway-nya kita menggunakan alamat IP Pinet Lab-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali kepada topologi kita, di mana ini kita udah mendapatkan IP dari ISP-nya. Jadi bisa kita buka Winbox-nya. Di sini sudah saya connect terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk connect-nya itu bisa kita ulang, bisa kita sambil praktekannya ke teman-teman. Di sini klik Winbox, lalu untuk bagian connect to-nya itu kita menggunakan alamat IP mikrotik yang sudah kita dapatkan. Dan untuk bagian passwordnya ini kita kosongkan. Terus untuk di bagian tools ini, jika kalian menggunakan advanced mode itu tidak apa-apa ya teman-teman, itu bebas. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah masuk ke mikrotik Winbox-nya. Di sini saya juga sudah menghubungkan PPC 1 dan PPC 2 saya ke mikrotiknya ya teman-teman. Yang kita tahu bahwasannya router itu berfungsi untuk mengkoneksikan beberapa network, sehingga antar network tersebut bisa saling komunikasi. Misalnya yang PPC 1 dia sebelumnya mempunyai network itu 10.0 ya teman-teman. Dan untuk yang PPC 2 dia sebelumnya mempunyai network itu 20.0. Dengan dikonfigurasinya bridge ini, maka kita nanti menggabungkan antara PPC antara Ether 3 dan Ether 2 ini menjadi satu interface link virtual ya teman-teman, sehingga nantinya network yang akan didapatkan satu segmen jaringan ya teman-teman. Misalkan kita pengen network yang didapatkan itu adalah 30.0.
Nah, itu bisa teman-teman menggunakan konsep bridge ini. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita gak perlu konfigurasi di Ether 2 dan Ether 3-nya. Kan goals kita menggunakan bridge. Maka kita nanti konfigurasikan IP address-nya pada link interface bridge tersebut. Di sini saya hapus dulu untuk IP PPC-nya. Masuk ke Winbox. Pergi ke menu bagian bridge. Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam konfigurasi bridge adalah memberikan nama pada bridge tersebut. Misal kita ingin memiliki satu link virtual interface yang namanya itu teman-teman. Di bagian bridge ini yang namanya itu misalkan bridge strip WND ya teman-teman. Untuk namanya itu bebas sesuai keinginan masing-masing. Kalau udah kita klik apply lalu OK. Di sini udah ada informasi artinya itu running. Kemudian teman-teman bisa pergi ke bagian ports. Di sini kalian klik add, lalu untuk interface-nya itu kita pilih yang Ether 2, dan untuk bagian bridge ini kita menggunakan bridge yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik apply lalu OK. Kita buat lagi sekali lagi untuk yang Ether 3-nya. Interface-nya itu kita pilih yang Ether 3, apply lalu OK. Sehingga ini sudah masuk dalam satu link interface virtual ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba masuk pada bagian IP lalu addresses. Di sini kita klik add lalu kita isi untuk addressesnya itu IP 10.30.30.1/24 ya teman-teman. Lalu untuk interface-nya itu kita menggunakan bridge WND. Kita apply lalu OK. Sehingga ketika kita nyalakan PPC-nya, ini dia bisa ping ke MikroTik-nya. Jadi dia pingnya ke interface bridge itu pada satu segmen link virtual. Jadi kita buka konsol PPC-nya ya teman-teman. Kita nyalakan dulu satu persatu. Di sini kita masuk ke terminal PPC yang pertama ya teman-teman. Di sini kalau misalkan kita ketik show IP itu IP-nya belum ada ya teman-teman. Jadi kita request IP dulu untuk perintahnya itu kita ketik IP lalu kita masukkan IP yang kita mau. IP-nya itu misalkan 10.30.30.2/24 ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya itu 10.30.30.1/24. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kalau misalkan sudah, kita coba lagi show IP ya teman-teman. Show IP. Nah, ini untuk IP-nya sudah ada. Lalu kita di sini coba ping 10.30.30.1 lalu enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita coba juga di PPC yang kedua. Teman-teman, kita coba juga di PPC yang kedua. Di sini kalau misalkan kita show IP itu sudah dipastikan IP-nya belum ada ya teman-teman. Jadi kita request IP dulu, IP 10.30.30.3 misalkan ya untuk IP-nya lalu /24. Untuk gateway-nya itu 10.30.30.1 ya teman-teman. Lalu jangan lupa prefix-nya /24. Setelah itu enter. Jadi kalau misalkan kita coba dulu show IP. Kalau misalkan kita ingin ping ke internet itu bukan ping ke internet, ping ke
gateway-nya ini itu dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Coba kita ping 10.30.30.1. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Itulah konfigurasi sederhana dari bridge ya teman-teman. Jadi menggabungkan beberapa interface menjadi satu link interface virtual. Selanjutnya, kita pengen PPC-PPC-nya itu bisa internetan teman-teman dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita cek di salah satu perangkat PPC-nya, misalkan kita coba cek ping 88 ya. Ini dipastikan belum bisa ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita bisa coba langsung praktekkan terkait akses agar bisa PPC-nya ini bisa internetan. Maka dari itu kita bisa tanamkan firewall NAT pada MikroTik kita. Kita buka Winbox-nya. Kemudian kalian klik di menu IP, lalu firewall. Nah, lalu kita klik di bagian NAT, di sini kita add. Untuk chain-nya itu kita menggunakan SRC NAT, kemudian pada bagian out interface-nya itu kita menggunakan Ether1 ya teman-teman. Kemudian untuk bagian action-nya itu kita menggunakan Masquerade ya teman-teman, Masquerade. Nah, kalau udah kita apply lalu OK. Kenapa untuk bagian actionnya itu menggunakan Masquerade? Karena kan kita ingin bisa akses keluarnya itu internet ya teman-teman, menggunakan IP yang didapatkan dari ISP-nya tadi. Kita coba lakukan pengujian pada PPC-nya, apakah dia udah bisa internetan atau belum. Kita coba di sini ping 888, ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Nah, tapi ini belum bisa ping ke google.com karena apa? Karena pada bagian DNS-nya belum kita isikan pada salah satu IP Google. Jadi di sini kita klik perintahnya itu IP DNS 8.8.8.8 lalu enter. Nah, di sini kita coba ping google.com ya teman-teman. Nah, ini udah bisa teman-teman. Kemudian saya pengen IP PPC 1 dan 2 ini yang didapatkan adalah otomatis. Teman-teman bisa pergi ke Winbox-nya lagi. Di sini teman-teman pergi ke menu bagian IP. Lalu kalian teman-teman pergi ke DHCP server. Di sini teman-teman klik yang DHCP setup ya teman-teman. Lalu untuk DHCP server interface-nya ini kita itu kan tadi sudah membuat untuk Ether-nya kita pilih bridge WND ya, yaitu Ether interface yang udah kita buat. Kenapa? Karena kan kita ingin share DHCP-nya itu ke lokal kita kan, dan lokal kita kan terhubungnya ke interface bridge. Lalu untuk di sini untuk bagian ini kita next aja ya teman-teman. Lalu OK. Kita coba lakukan pengujian dari PPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ketik IP DHCP. Kalau misalkan ada informasi DORA, nah ini sedang nah ini untuk IP-nya itu 2.254 ya, kita coba. Lalu kita coba ping 88 di sini 8.8.8.8 enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita coba ping google.com ya. Google.com ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita show IP. Bentar teman-teman. Show IP. Nah, untuk PPC 1 ini IP yang didapatkan adalah 10.30.30.254.
Lalu kita lakukan pengujiannya di PPC 2-nya juga ya teman-teman. Tadi PPC 2, lalu kita ke PPC 1 ya. Kita coba di PPC 1-nya ini, kita ketik IP DHCP, lalu enter. Nah, di sini ada informasi udara ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, untuk IP-nya itu dia mendapatkan IP 253. Di sini kita coba ping 88, itu sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita coba ping google.com ya teman-teman. Google.com. Ini sudah dipastikan bisa. Kita coba lihat. Nah, untuk google.com ini bisa juga ya teman-teman. Lalu kita coba show IP. Nah, selanjutnya di sini kita akan kembangkan topologi kita. Sebelumnya saya sudah menambahkan satu perangkat mikrotik dan satu perangkat PPC ya teman-teman. Untuk PPC-nya itu PPC 3 ya teman-teman. Goals-nya apa? Mikrotik 1 kita hubungkan ke mikrotik 2, yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien atau PPC 3. Nah, nanti saya ingin PPC 3 ini mendapatkan network yang sama yang dimiliki oleh PPC 1 dan PPC 2, yaitu 30.0. Kemudian, untuk PPC 3 ini saya ingin bisa akses internet. Maka dari itu kita bisa menggunakan fitur bridge ini ya teman-teman. Di sini kita ganti dulu hostname-nya ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox. Setelah itu kita pergi ke bagian menu sistem di sini, lalu klik yang identity. Untuk namanya itu kita ubah menjadi mikrotik pertama misalkan ya. Untuk namanya bebas sesuai keinginan masing-masing. Kita apply lalu oke. Nah, untuk namanya sudah tergantikan ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan dari mikrotik kedua ini ke kliennya. Sebelumnya kita sambungkan dulu ya mikrotik yang kedua ini ke mikrotik yang pertamanya teman-teman, karena belum saya hubungkan, belum saya koneksikan. Di sini kita save. Lalu untuk mikrotik yang kedua ini kita sambungkan ke PPC ketiganya. Kita save lagi teman-teman. Saya mau PPC 3 ini mendapatkan network 30.0. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memasukkan Ether 4 ini pada bridge yang udah kita buat. Dan jangan lupa untuk mikrotik yang keduanya, ini Ether 1 dan Ether 2 kita hubungkan menjadi bridge juga, sehingga nanti mikrotik kedua ini layaknya seperti switch ya teman-teman. Kita masuk, sebelumnya kita ubah dulu untuk mikrotik yang kedua ini, kita ubah namanya. Kita klik di mikrotik yang pertama, di sini kita turomon dulu ya teman-teman. Turomon set enable yes. Kalau udah, ini udah. Sorry teman-teman, ini tarik-tarik, kita simpan di sini. Lalu kita lakukan juga di sini untuk perintahnya sama. Di sini kita loginnya itu sebagai username default, yaitu admin ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya kita kosongkan. Di sini untuk lisensinya itu N. Lalu ini kita enter saja. Lalu ini kita Ctrl C ya teman-teman. Ini karena kan biasanya belum bisa belum bisa di enter, jadi kita pancing-pancing dulu.
Lalu kita enter. Di sini kita ketik Turomon set enable. Yes. Enter, lalu kita ketik Turomon print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Winbox Mikrotik yang pertama terlebih dahulu. Di sini di Mikrotik yang pertama kita pergi pada menu bridge, lalu ke bagian ports. Di sini kita add, lalu kita tambahkan Ether 4-nya ya teman-teman, lalu kita klik apply, lalu OK. Kemudian jangan lupa di bagian Mikrotik yang kedua kita pergi pada menu bridge. Untuk Mikrotik yang kedua ini belum saya masukkan ke Winbox-nya. Kita klik yang more, lalu new Winbox. New Winbox. Nah, di sini untuk bagian IP-nya kita ubah dulu 242. Lalu connect to Turomon ya teman-teman. Di sini kita connect ke Mikrotik yang kedua. Lalu connect. Di Mikrotik yang kedua ini kita ubah dulu namanya. Kita pergi ke menu sistem, lalu identity. Untuk namanya kita ketik Mikrotik kedua. Ketik strip kedua. Lalu kita apply. Nah, di Mikrotik kedua ini kita pergi pada menu bagian bridge, lalu kita add. Di sini untuk name-nya itu kita samakan saja seperti yang tadi, yaitu bridge WND. Kita apply, lalu OK ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian yang ports ini. Di sini kita add, lalu untuk Ethernya itu Ether 1, kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini untuk Ethernya kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kita klik apply, lalu OK. Nah, jika sudah selesai semuanya, di sini kita nyalakan PVC ketiganya ya teman-teman. Di PVC ketiga ini kita request IP-nya dulu ya teman-teman. Kita ketik IP DHCP, biasanya ini otomatis IP-nya sudah ada informasi Dora. Untuk PVC yang ketiga dia mendapatkan IP 251. Lalu kita coba show IP. IP-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu di sini kita coba ping ke internet ya teman-teman. 8.8.8.8 lalu enter. Nah, untuk ping ke internet ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita juga coba ping ke google.com. Kita belum melakukan perintahnya, kita coba dulu. Kita ketik IP DNS 8.8.8.8 lalu enter. Nah, setelah itu kita coba ping google.com ya teman-teman. google.com. Ini dipastikan sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya teman-teman.